Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat istifadah yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan ketenangan dalam hidup kita dan keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Percaya atau tidak, sihir atau yang sering kita kenal dengan sebutan ilmu hitam, santet, tenung, dan guna-guna adalah sesuatu yang nyata dan telah banyak memakan korban. Bukan hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga kerusakan fisik, mental, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Namun kabar baiknya adalah Allah tidak membiarkan hambanya tanpa perlindungan. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai obat dan pelindung dari berbagai gangguan, termasuk sihir, jin, pandangan mata jahat atau ain, iri dengki, hingga penyakit fisik dan kejiwaan. Jika Al-Quran dibaca dengan keyakinan, maka akan datang pertolongan, ketenangan, dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga memberikan khasiat penyembuhan melalui beberapa jenis buah dan tanaman yang halal dan suci. Selama pengobatan itu tidak mengandung unsur syirik, najis, atau hal yang haram, maka ambillah tanpa ragu, karena semua itu hanyalah sebagai wasilah, sedangkan penyembuh yang sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah buah dan tanaman yang disebut-sebut ampuh menangkal dan menghancurkan sihir. Dalam tradisi masyarakat Jawa, tanaman ini bahkan dikenal sebagai pohon tolak bala. Yang pertama, kurma ajwa. Kurma ajwa adalah buah yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir. Orang yang rutin mengonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap pagi, dengan seizin Allah, akan memiliki pelindung yang kuat dari gangguan sihir, jin, ain, dan hasad. Bahkan bagi yang sudah terkena sihir, mengonsumsi kurma ini tetap memberikan manfaat besar dalam proses penyembuhan. Ini bukan sekedar teori semata. Dalam sebuah penelitian, sekelompok orang diminta rutin mengonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap pagi selama 21 hari. Sementara kelompok lainnya tidak diberi kurma sama sekali. Setelah masa percobaan selesai, sampel darah dari kedua kelompok diambil untuk diuji. Hasilnya cukup mengejutkan. Ketika darah dari masing-masing kelompok ditetesi racun, darah dari mereka yang rutin mengonsumsi kurma ajwa tetap stabil dan tidak menggumpal. Sementara darah dari kelompok yang tidak mengonsumsi kurma justru langsung membeku dan mengalami kerusakan. Ini menjadi bukti ilmiah tentang khasiat luar biasa dari kurma ajwa. Namun bagi seorang mukmin, sebenarnya tidak perlu menunggu penelitian untuk meyakini keistimewaan ini. Cukuplah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sandaran utama. Kedua, tanaman bidara. Bidara adalah tanaman yang tidak disukai oleh bangsa jin. Dalam banyak pengalaman dan riwayat, keberadaan buah atau daun bidara di rumah dapat menjadi penghalang bagi jin untuk masuk. Dikisahkan, seorang ulama bernama Ali bin Hasan Asy-Syafi'i sering didatangi oleh para jin untuk belajar Al-Quran kepadanya. Namun suatu hari mereka absen selama seminggu. Ketika ditanya, mereka menjawab, "Kami tidak mau masuk rumahmu karena ada buah bidara di dalamnya." Subhanallah, ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan bidara dalam mengusir gangguan jin. Selain itu, daun bidara juga bisa digunakan untuk mandi ruqyah sebagai salah satu metode pengobatan sihir dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kayu gaharu atau kemenyan Arab. Ibnu Qutaibah di dalam kitabnya Uyunul Akhbar menyebutkan bahwa kemenyan Arab adalah bahan pengasapan yang digunakan oleh para nabi. Aromanya memiliki efek yang menenangkan, menguatkan hati, dan menajamkan ingatan.
Maka pantas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, gunakanlah kemenyan Arab, karena aromanya membangkitkan keberanian dan menghilangkan sifat pelupa. Kemenyan Arab ini tidak disukai oleh jin, dukun, ataupun tukang sihir, sehingga rumah yang menggunakannya akan sulit dimasuki oleh mereka. Keempat, pohon kelor. Pohon kelor sangat mudah tumbuh dan banyak ditemukan di pekarangan rumah. Meski aromanya mungkin kurang disukai sebagian orang, tetapi daun kelor memiliki banyak khasiat, baik untuk kesehatan fisik maupun untuk menangkal gangguan gaib. Ia dipercaya memiliki energi positif yang bisa menetralkan energi negatif dari sihir dan jin. Kelima, bambu kuning. Berbeda dari bambu biasa yang kadang menjadi tempat bersemayam makhluk halus, bambu kuning justru dikenal sebagai tanaman pelindung. Banyak orang yang percaya bahwa bambu kuning bisa mengusir jin, menolak santet, dan melindungi pemilik rumah dari niat jahat manusia seperti pencuri atau pelaku kejahatan lainnya. Keenam, pohon kaktus. Pohon kaktus adalah salah satu tanaman hias yang sangat populer. Ia hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari yang besar hingga yang berukuran mini. Kaktus sangat fleksibel, cocok ditanam di luar ruangan maupun di dalam rumah sebagai dekorasi alami yang mempercantik suasana. Namun siapa sangka, di balik tampilannya yang sederhana, kaktus juga dipercaya memiliki manfaat spiritual. Selain dikenal sebagai penangkal gangguan gaib seperti santet, sihir, pohon kaktus juga dipercaya mampu menjadi magnet rezeki bagi penghuninya. Dengan seizin Allah, menanam kaktus bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk menjaga ketenangan rumah dan membuka pintu keberkahan. Dan perlu diingat, semua buah dan tanaman ini hanyalah sebagai perantara. Yang menyembuhkan dan yang melindungi secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, iringi segala usaha dengan keyakinan, dzikir, doa, dan ketakwaan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi wasilah pelindung bagi kita semua dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tak kasat mata. Wallahu a'lam bishawab.